prestasi, salah satunya dia sudah membawa nama Al-Furqan ke ajang internasional. Kalau yang terkait dengan nasional maupun lokal luar biasa. Iya. Ya, kami di perguruan tinggi swasta 69 perguruan tinggi di bawah naungan Kopertais wilayah 8, alhamdulillah sudah 2 kali Poski Al-Furqan tentu menang dalam bidang tilawah dan qari asar. Itu sumber daya manusia di STI Al-Furqan Makassar itu setiap tahun yang terjaring atau yang lulus CPNS itu selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Dan tentu saja bersama saya Usmarlah Haji, sang pengiring orkes pastinya. Dan untuk edisi kali ini tamu saya di orkes ini, beliau ini adalah seorang perempuan, bisa dibilang seorang ibu juga ya seperti itu. Dan tentu saja beliau saat ini memimpin sebuah perusahaan, maksud saya memimpin sebuah kampus seperti itu ya. Dan kampus ini tentu saja ini kampus Islami, dan kalau dulu ada yang namanya IAIN ya seperti itu, dan ini masih sekolah tinggi seperti itu ya. Jadi ini penyebutannya adalah STAI ya seperti itu. Dan sudah hadir di depan saya ada Ibu Dr. Siti Habibah ST SAG M.Hum, Ketua STAI Al-Furqan Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bu, Bunda, ini saya panggil Ibu atau Bunda ini? Atau Bunda aja. Bunda bisa maju-maju ke depan sedikit biar dekat dengan mic-nya juga ya, seperti itu. Dan biar apa yang disampaikan oleh Bunda nanti bisa didengar secara seksama seperti itu ya, Bunda ya. Oke, Bunda. Nah, kita akan berbincang tentang mungkin seputaran dengan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Furqan Makassar ini, seperti apa sih kiprahnya beberapa tahun terakhir ini sejak berdirinya seperti itu, Bunda. Jadi sebelumnya saya mau tahu dulu nih, sejak kapan sih sebenarnya Bunda STAI Al-Furqan Makassar ini berdiri, atau mungkin sejarahnya begitu, Bunda? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait sejarah berdirinya STAI Al-Furqan Makassar sejak tahun 1987. Iya. Latar belakang berdirinya STAI Al-Furqan Makassar ini disebabkan pada saat itu Sulawesi Selatan langkah dengan yang terkait dengan tilawah ya. Tilawah ini adalah terutama yang khusus di Pemda di Makassar menginginkan bagaimana ada sumber daya manusia yang terkait dengan tilawah dalam arti qari'ah ya. Seperti itu. Jadi STAI Al-Furqan Makassar ini didirikan oleh semua unsur. Termasuk di sini adalah Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla juga ya sebagai salah satu pendiri. STAI Al-Furqan Makassar, Ibu Prof. Andi Rosdiana, Pak almarhum Rahmanka, dan pada saat itu adalah dibantu oleh almarhum mantan Gubernur Amiruddin pada saat itu. Jadi, Prof. Amiruddin ya? Iya, Prof. Amiruddin. Ada dari unsur pemerintah, ada dari unsur kesehatan, dan ada dari unsur ulama, dan ada dari unsur masyarakat itu sendiri. Ada 9. Kalau dari unsur pengusaha tentu di sini adalah Yusuf Kalla. Jadi ini waduh, ini nama-nama pendirinya ini semuanya ini ya orang-orang hebat seperti itu. Bunda ya, bahkan salah satunya Pak Yusuf Kalla ini pernah menjadi wakil presiden 2 periode seperti itu ya. Waduh, luar biasa STAI ini ya. Al-Furqan ini, Bunda. Dan dari dulu memang namanya STAI ya? Tidak ada perubahan. Ini sudah ada perubahan. Yang sebelumnya itu namanya adalah, jadi cikal bakalnya ini belum berupa kampus. Akan tetapi dia hanya semacam pengajian, dan pengajian itu adalah pengajian yang terkait dengan Al-Quran, bagaimana mengajarkan
menghafal, bagaimana cara mengajarkan bagaimana tilawah, qari-qari'ah, sehingga dari Al-Furqan itu dari pengajian itu terbentuklah sebuah kampus beralih status menjadi STIK. Stik, Iya, Sekolah Sekolah Tinggi Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Ilmu Jadi Al-Quran. iya, seperti itu. Sekarang berubah jadi STAI. Iya, alhamdulillah sudah berubah menjadi STAI dan di dalamnya itu terdapat beberapa program studi. Oke, nah tahan dulu Bunda, nanti dijelaskan itu ya, karena saya ini selanjutnya akan bertanya lagi seperti itu Bunda. Oke, ini berdirinya sejak 1987 ya, 87, begitu ya. ya, dan didirikan oleh orang-orang yang hebat seperti itu Betul. Bunda ya. Waduh, luar biasa untuk STAI Al-Furqan Makassar. Nah ini saya mau tahu ini Bunda, dan mungkin orang-orang di luar sana juga pengen tahu nih. Nah, fakultas dan jurusan apa aja ini di STAI Al-Furqan Makassar ini Bunda? Iya, alhamdulillah sejak berubah status dari STIK menjadi STAI Al-Furqan Makassar, Iya, sekarang sudah ada 4 prodi 4 yang prodi. sudah berjalan, 5 prodi dengan pasca sarjananya yang alhamdulillah sekarang di tahun 2021 itu sudah berjalan sekitar 40 orang pasca sarjananya. Pasca sarjana. Oh, berarti sudah ada pasca sarjana Sudah juga ada, Bunda. iya. Waduh, ternyata. Jadi banyak yang Oke. yang melamar untuk menjadi mahasiswa, tapi ada kriteria tertentu yang kami Tertentu. harus wujudkan di situ. Begitu Iya, ya. jadi ada 4 prodi di sini adalah prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan yang Agama kedua prodi Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan yang ketiga adalah Hukum Keluarga, yang keempat di S1-nya adalah Bimbingan Penyuluhan Islam. Oke, berarti ada 4 jurusan ya, 4, program iya. studi begitu Iya, ya. 4. Ini yang paling yang langka tadi yang ketiga Bunda kayaknya ya. Iya. Yang ketiga ya. Yang paling banyak mahasiswanya Bunda, atau mungkin sama aja atau gimana tuh? Ya, peminatnya begitu Iya, Bunda. tentu animo masyarakat untuk masuk di Al-Furqan saya melihat itu di Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam ya. Iya, Islam setelah, ya. Iya, setelah itu masuk di Hukum Keluarga. Hukum Setelah keluarga. itu masuk juga yang lain seperti itu. Oke, jadi ini ada 4. Nah, ini mungkin yang di luar sana yang mau mencari ataupun ingin minat dengan jurusan-jurusan tadi yang sudah disebutkan oleh Bunda Siti Habibah tadi, bisa Anda mendaftar nih di STAI Al-Furqan Makassar ya. Untuk tahun ini pastinya ya. Dan Bunda, ini kalau boleh tahu nih dari mahasiswa STAI Al-Furqan sendiri nih, prestasi apa saja sih Bunda yang mungkin pernah diukir oleh STAI Al-Furqan selama ini Bunda? Iya. Baik, tentu karena ciri khasnya sebagai melahirkan sarjana-sarjana menghafal Al-Quran, sarjana-sarjana qari-qari'ah, tentu di dalamnya prestasi salah satunya dia sudah membawa nama Al-Furqan ke ajang internasional. Wow, Dan gitu ya. beliau sekarang sudah menjadi pembina di dalamnya. Jadi itu yang terkait dengan internasionalnya. Kalau yang terkait dengan nasional maupun lokal luar biasa. Iya. Ya, kami di perguruan tinggi swasta 69 perguruan tinggi di bawah naungan Kopertais wilayah 8, alhamdulillah sudah 2 kali Poski STAI Al-Furqan tentu menang dalam bidang tilawah dan qari-qari'ah serta hafiz-hafizah. Oh, gitu. Satu lagi adalah kaligrafi. Kaligrafi ya. Jadi pernah mewakili apa ini? Makassar, Sulawesi Selatan atau apa ini Bunda? Kalau kita berbicara masalah MTQ-nya itu rata-rata seluruh kabupaten mengambil di STAI Al-Furqan. Oh, iya. Sekalipun dia tidak mengatasnamakan Al-Furqan, tapi mengatasnamakan kabupaten atau kota Makassar itu sendiri. Oh, iya. Jadi ini rata-rata yang kuliah di STAI Al-Furqan ini pernah mewakili ya daerah-daerah yang Alhamdulillah. waduh, luar biasa yang mahasiswa. Jadi kalau ingin menuntut ilmu terkait dengan mungkin qori atau qori'ah ya begitu ya, masuk aja nih di STAI Al-Furqan Makassar ini. Aduh. Oke Bunda. Nah, kalau untuk peningkatan baik itu fasilitas belajar atau infrastruktur yang ada di STAI Al-Furqan ini Bunda, yang akan dibangun nantinya di STAI, mungkin ada rencana pembangunan apa lagi nih, atau saat ini gimana nih Bunda untuk? Iya, yang pasti kami akan memperluas wilayah terkait dengan fisik.
Sementara kami memang untuk mencari sekarang daerah yang strategis untuk kampus 2-nya, karena memang animo masyarakat memasukkan Iya. anaknya di STL Furqan luar biasa. Di antaranya kami juga menyiapkan yang menghafal 5 juz sampai 30 juz itu kami tes, dan itu digratiskan mulai semester 1 sampai semester selesai SPP-nya. Itu persyaratannya harus bisa hafal ya, hafal 5 Jadi juz dia sampai menghafal, dia juga ada ciri khas Koreanya, dan juga ada nilai kaligrafi yang prestasi-prestasi itu kami akan berikan beasiswa full. beasiswa full gitu ya. Iya. Dan sekarang sudah banyak Bunda yang sudah menjadi mahasiswa dengan persyaratan itu, Bunda. Alhamdulillah sudah ada beberapa. Selain dari itu juga kami di sana yang tentunya juga menerima mahasiswa yang katakanlah secara ekonomi tidak mampu, itu dibiayai, digratiskan oleh kampus. Beasiswa ya, gitu. Jadi beasiswa juga ada beberapa beasiswa dari Kementerian Agama, seperti beasiswa KIP ya, yang sudah 2 tahun kami mendapatkan itu. Begitu. Oke, itu di program studi S1 ya, begitu ya, Bunda ya. S1. Kalau di pasca sarjananya sendiri, Bunda, itu berapa jurusan itu di sana? Iya, sebetulnya sudah 2 jurusan, cuman kami masih menunggu ini SK-nya dari pusat yang KHI. Kalau yang sudah beroperasi sekarang, alhamdulillah sudah 40 orang, dan untuk berikutnya lagi sudah ada yang mendaftar sekitar kurang lebih 30 orang. Jadi banyak yang mendaftar, cuman kami hanya mengambil yang betul-betul ada hafalannya. Oke, begitu. Jadi kalau untuk persyaratan S2-nya Bunda, apa juga sama dengan S1-nya Bunda? Harus menghafal juga kalau mau gratis juga di S2-nya? Iya. Atau gimana nih? Paling tidak ada dia menghafal juz 30 atau keahlian-keahlian lain seperti dia bisa ceramah, atau misalnya masih banyak keahlian-keahlian lain selain menghafal. Seperti itu. Oke, jadi itu persyaratan untuk S2-nya ya, begitu. Oke, waduh. Ini semakin bisa membantu Anda, atau mungkin yang mau lanjut S2-nya ini juga menarik sekali kalau mau kuliah di STAI Al Furqan seperti itu ya, untuk pasca sarjananya ya. Nah, Bunda, kalau untuk yang beda STAI Al Furqan Makassar ini dengan kampus lain, Bunda, apa kira-kira ya membedakan ya? Salah satu dan kampus lainnya. Salah satu STAI Al Furqan Makassar bisa eksis sampai sekarang, dan itu tadi nilai ciri khasnya. Jadi ada 3 di situ. Yang pertama adalah qori-qoriannya, tilawahnya, yang kedua menghafalnya, dan yang ketiga adalah nilai seni, kaligrafi dan lain sebagainya. Ciri khas yang berikutnya tentu kami mengasramakan asrama putra dan putri itu. Di dalam itu setiap malam ada pengajian kitab kuning bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi mereka di dalam itu betul-betul belajar sambil juga memang secara sistem atau secara kurikulum mereka belajar di kampus. Oh, berarti di STAI Al Furqan juga ini ada semacam asramanya ya, boardingnya begitu ya, ada. Boarding school kampus gitu ya. Berarti bisa tinggal di dalam asrama juga. Betul. Ya, tapi semua ada ya, putra dan putri ya. Putra dan putri. Begitu. Oke, kalau untuk program kira-kira program apa yang akan dijalankan kira-kira untuk kedepannya ini, Bunda, dalam mengelola STAI Al Furqan Makassar ini? Ada nggak program-program dari Bunda sendiri gitu kan? Tentunya tanpa meninggalkan ciri khas dari STAI Al Furqan Makassar itu tentu ada program. Kita ketahui bahwa sekarang itu IT itu sudah sudah IT. Jadi bagaimana kami di STAI Al Furqan itu sambil mempertahankan tradisi yang lama, tentu terkait dengan perkembangan teknologi itu kami ada rencana mengkolaborasikan bagaimana mahasiswa itu selain pintar ceramah dan lain sebagainya, atau karya-karya dan lain sebagainya, dia harus terpenuhi di IT-nya dan IT-nya juga ya, karena jangan sampai artinya bisa menyeimbangkan lah antara ilmu agama dengan zaman sekarang ini, Bunda ya. Artinya harus tetap
eksis juga di Iya, situ. Jangan sampai ketinggalan. bisa ketinggalan atau Betul. istilahnya sekarang Bunda gaptek gitu ya. Iya, betul. Gagap teknologi seperti itu Bunda. Iya. Oke. Nah, kalau untuk pengembangan kampus STAI sendiri Bunda, pengembangannya untuk STAI Al Furqan begitu. Iya. Kira-kira apa yang mau dikembangkan di situ? Apakah Ah, mungkin mau menambah oh ya. jurusan atau apa, Bunda? Tentu yang kami mimpi sekarang adalah alih status. Alih Ya, alih status. status itu Ya. kami hanya butuh dua saja dari STAI menjadi institut. Dan kami juga akan bermimpi bisa jadi untuk menjadi universitas. Karena kami yakin bahwa di Indonesia Timur itu satu-satunya yang punya ciri khas adalah STAI Al Furqan Iya. Makassar, seperti itu. Begitu. Jadi untuk pengembangan ke depan selain juga pengembangan SDM dosen, karena kami juga baru-baru tes dosen itu 9 dosen yang tes, hanya 1 yang lulus. Nah, terus program yang kedua adalah 19 orang yang tes, 6 atau 7 kah itu hari yang lulus. Jadi betul-betul kami ke depannya memperhatikan mutu selain dari kuantitas. Jadi kualitas yang kami. Oke, begitu. Nah, tadi saya menarik sekali tadi dengan untuk bimbingan dosennya itu, Bunda. Nah, kalau apa namanya, bagaimana menurut Anda, Bunda, untuk mungkin meningkatkan kualitas dosen itu tadi gimana itu, Bunda? Meningkatkan kualitas dosennya. Iya, Dengan cara apa gitu iya, kan, Bunda? iya, tentu selain memang mereka sudah memiliki dasar, karena kan minimal mereka kan harus master. Jadi untuk meningkatkan itu kami biayai ya untuk ke S3 sekalipun kami tidak 100% membiayai mereka, tapi minimal lah mereka kami bantu di dalam proses pembayaran SPP-nya. Terus yang kedua, yang selaku saya sebagai pimpinan di situ, Iya. bahwa Tridharma perguruan tinggi itu 3 yang harus ditonjolkan sekarang adalah penelitian. Dan di situ juga kami ada dana untuk dosen-dosen yang melakukan penelitian. Ini adalah salah satu supaya motivasi mereka itu membaca, menulis, terutama dalam menulis ini adalah bisa meningkat. Ya, jangan sampai persoalan sekarang, jangan sampai mahasiswa jauh lebih pintar daripada dosennya. Jadi harus Itu jangan sampai, Bunda. Ya, jadi kami harus ambil strategi bagaimana dosen ini ya istilahnya janganlah ketinggalan zaman. Tapi di Al Furqan alhamdulillah semua pintar IT, tinggal bagaimana mereka itu bisa apa namanya meneliti dengan baik. Oke, baik. Waduh, luar biasa ini STAI Al Furqan ya begitu. Dan ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bunda bahwa STAI Al Furqan ini akan segera menjadi yang mengusulkan untuk menjadi institut ya, Institut Agama Islam begitu ya. Betul. Iya begitu Iya, ya, ataupun jadi universitas ya begitu, Iya, Bunda. mudah-mudahan Insya Allah kita seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan dosen yang mau dikuliahkan begitu ya, dikasih fasilitas seperti itu, Bunda ya. Iya. Oke, nah kalau untuk mungkin ini pertanyaan yang apa ya, untuk STAI Al Furqan ini merupakan kampus Islami, Bunda ya. Artinya beda dengan kampus umum lainnya seperti Iya, itu, Bunda. Kira-kira strategi apa itu, Bunda, yang diterapkan dalam mempertahankan eksistensi itu, Bunda? Iya, ada beberapa strategis memang yang kami lakukan di dalamnya. Di samping dosennya harus memiliki nilai lebih, sekalipun di situ dosen adalah dosen umum, tapi mereka harus mengetahui, memahami dan lancar membaca Al-Qur'an, menulis, menerjemahkan, yang terutama yang terkait dengan Al-Fatihah. Itu tes yang kami pertama. Strategi yang kedua tentu adalah dosen ya, di samping kami bantu untuk sekolah, untuk bagaimana mereka bisa menjadi dosen yang memiliki segalanya ya. Tentu fasilitas juga di dalam kami juga berusaha untuk menyempurnakan ya, seperti itu. Oke, begitu, Bunda ya, untuk strategi untuk kedepannya ya, karena memang kita tahu bahwa STAI Al Furqan ini merupakan kampus Islami seperti itu ya. Nah, kalau untuk Bunda, untuk
saya juga pengen tahu nih Bunda untuk apa istilahnya ya, pembayarannya begitu Bunda. Iya. Bisa nggak disebutkan? Artinya biar orang-orang di luar tahu kalau misalkan di kampus Tai Al Furqan ini biayanya seperti ini Iya. gitu kan Bunda. Karena mumpung kan ini sebentar lagi kita akan masuk di tahun pengajaran Betul. baru nih Bunda. Iya. Untuk semester awal gitu. Ya, jadi tentunya saya mengungkapkan dulu bagaimana sejarah perjuangan untuk menjadi dosen di STI Al Furqan, terkhusus saya. Iya. Sejak tahun 1999 itu saya sudah ada di sana. Awalnya saya menjadi ketua jurusan, setelah itu saya menjadi wakil ketua 1, dan alhamdulillah sekarang kurang lebih 10 tahun saya sudah ada di sana untuk menjadi ketua STAI, dan Allah masih memberikan ini. Iya. Tentu terkait dengan itu banyak hal yang harus kami perhatikan ya, karena yayasan kami mengatakan, ketua yayasan kami mengatakan boleh kuantitas tapi diperhatikan Kualitasnya ya. juga. Nah, itulah barangkali yang kami harus pertahankan di STI Al Furqan. Iya. Yang terkait dengan ini pembayarannya itu tadi yang ditanyakan. Iya. Awalnya itu baru saya masuk itu sekitar 300-an. 300-an gitu 300-an ya, per semester ya. Per semester. Oke. Tapi alhamdulillah karena awalnya itu saya membayar dosen itu sekitar 7 juta atau 9 juta. Tapi sekarang saya membayar dosen, karena dosen di sana kurang lebih 100. Iya. Finansialnya juga kurang lebih 100 juta. Oke. Seperti itu saat ini. Oke. Jadi untuk pembayaran per semester sekarang masih terjangkau. Terjangkau lah terjangkau gitu ya. Masih 1.500.000. Itu pun juga dibagi 3. Bagi 3 artinya bisa diangsur Bunda. Bisa diangsur ya, Oke. sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya pikir tidak ada kampus seperti kampus Al Furqan yang memiliki kebijakan seperti itu. Itu mungkin yang harus, ya, makanya saya bilang tadi Bunda. Tidak ada ya. Siapa tahu di luar sana nanti ada yang nonton kita di sini Bunda, Iya. ingin memasukkan anaknya di situ, atau mungkin teman-teman ataupun calon-calon mahasiswa bisa masuk segera di STI Al Furqan Makassar. Iya, silakan Bunda. Apa tadi yang disampaikan? Sebetulnya alumni atau sumber daya manusia di STI Al Furqan Makassar itu setiap tahun yang terjaring atau yang lulus CPNS itu selalu ada. Ada ya begitu. Saya juga merasa bahwa merasa bangga Bunda. Merasa bangga. Dan juga merasa bahwa mungkin disebabkan mereka lulus CPNS itu disebabkan Al-Qur'an. Okay. Dan mereka belajar di Al-Qur'an. Yang baru-baru ini adik saya 2 orang sekaligus lulus CPNS. Ya. Yang tahun lalu 1 orang, itu 3 bersaudara sudah lulus CPNS. Juga. Itu baru yang terkait dengan adik saya, belum yang lain-lain. Jadi seperti itu. Oke, bukan cuma di PNS aja Bunda ya, tapi mungkin di instansi-instansi lain ataupun banyak yang alumni dari STI Al Furqan ini bisa. Iya. Tentunya belum saja mereka alumni, sekarang mereka dalam posisi sebagai mahasiswa, mereka sekarang itu sudah dipanggil untuk mengajar, banyak hal yang dilakukan. Iya, jadi ketika mereka keluar, mereka itu sudah tidak canggung lagi, sudah tidak kaget lagi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, karena memang di dalam itu mereka sudah semester 1 sudah dipanggil untuk mengajar. Oke. Waduh, luar biasa. Sekali lagi luar biasa untuk STI Al Furqan Makassar ini ya. Nah, terkait dengan prestasi-prestasi tadi Bunda, ini bagaimana dengan kerjasama dengan kampus lain Bunda? Apa pernah kerjasama ataupun saat ini masih kerjasama dengan kampus-kampus lain begitu Bunda? Alhamdulillah kami di STI Al Furqan Makassar akreditasi B semua, seluruh jurusan, dan IPT alhamdulillah sudah akreditasi juga. Terkait dengan kampus lain, ada beberapa kampus internasional seperti di Malaysia. UTM itu ada, Thailand ada, Singapura alhamdulillah ada. Jadi Arab Saudi Bunda? Belum ya. Jadi sementara kami atau Mesir Bunda? Belum. Jadi kami ini masih taraf penjejakan dulu. Dulu ya. Itu yang terkait dengan ini. Tapi kalau yang terkait dengan di Sulawesi Selatan sendiri,
mulai dari Mamuju sampai Mandar. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama. Ya. Termasuk di sini karena ada hukum Islamnya di dalam, hukum keluarga. 14 KUA di Kota Makassar itu sudah bekerja sama dengan kami. 14 KUA gitu ya. Oke, waduh luar biasa sekali lagi untuk STAI Al-Furqan Makassar ini, yang tentu saja ini salah satu kampus yang ini saat ini masih banyak yang masih bekerja sama dengan kampus-kampus lain di luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura begitu ya. Waduh. Nah, Bunda, ini saya mau ini nih mungkin yang terakhir ini Bunda. Oke ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa dijadwalkan lagi Bunda untuk bincang-bincang ya, begitu Bunda. Nah, ini pesan yang mau disampaikan ini Bunda untuk para penonton podcast Kabar Kota Sulsel ini apa sih Bunda? Mungkin terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ataupun ada yang lain seperti itu Bunda. Silakan Bunda. Agak sedikit maju sedikit ke depan Bunda ya. Iya, tentu pesan saya adalah raihlah dunia dengan akhirat itu dengan ilmu agama. Kalau kita menguasai Al-Quran, menguasai ilmu agama, tentu finansialnya dunia itu dengan sendirinya dia datang. Yang tentu di sini dengan konsep keikhlasan. Jadi para kami dosen-dosen di sana itu kalau dilihat dari segi finansialnya mungkin orang pada semua lari ya. Tapi karena kita bekerja, kita ini termasuk saya adalah bekerja ya karena Allah ya, hibah karena Allah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Yang kedua, kepada masyarakat yang ingin memasukkan anaknya di STAI Al-Furqan Makassar, tidak usah ragu kalau terkait dengan misalnya secara ekonomi finansialnya tidak cukup. Yang penting betul-betul bahwa dia mengutarakan bahwa kami tidak mampu, STAI Al-Furqan akan membantu menggratiskan. Yang penting tidak mengada-ngada seperti itu. Insya Allah kami akan ini. Yang berikutnya tentu selain juga beasiswa dari kampus atau digratiskan, kami juga di sana adalah memiliki beasiswa KIP, Basnas, dan beasiswa berprestasi juga beasiswa tahfiz. Jadi harapan ya kami ke depan bagaimana STAI Al-Furqan Makassar ini bisa maju dan bisa bertahan dan bisa bersaing dengan sehat dengan perguruan tinggi yang ternama di Sulawesi Selatan seperti itu. Oke, baik Bunda. Ya, terima kasih untuk Bunda Dr. Siti Habibah, ST, SAG, M.Hum, Ketua STAI Al-Furqan Makassar ya. Semoga STAI Al-Furqan Makassar ini bisa lebih eksis lagi dan lebih besar lagi seperti itu Bunda. Tapi saya mau tahu dulu Bunda, alamatnya dulu dong Bunda. Iya, alamatnya saya pikir tidak ada yang tidak tahu. Itu adalah ex Asrama Haji Lama, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 15 Dayak. Oke, berarti ada di Dayak satu kompleks dengan Man3, semua di dalam sudah ada TK, ada Man3, ada MAKN, ada Sanawiyah, dan ada Madrasah Ibtidaiyah. Sudah kompleks di dalamnya. Oke, itu satu kompleks semua ya Bunda ya. Dan mulai dari madrasahnya ya sampai perguruan tingginya seperti itu Bunda. Betul. Oke, terima kasih Bunda sekali lagi sudah hadir di studio podcast Orkes by Kabar Kota Sulsel. Semoga saja STAI Al-Furqan Makassar ini bisa eksis dan bisa bertambah mahasiswanya seperti itu, dan sukses juga untuk Bunda. Iya, sama-sama sukses. Oke, terima kasih Bunda sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.